Halo guys. Saat ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Itulah anggota-anggota kelompok kami. Selanjutnya kita masuk pada materi audit siklus pengkajian dan personalia. Baiklah, sebelum kita lanjut pada materi, saya akan menjelaskan apa sih itu siklus pengkajian dan personalia. Siklus pengkajian dan personalia melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Penilaian dan pengalokasian biaya tenaga kerja yang tidak tepat dapat menimbulkan salah satu versi yang material. Pengkajian juga merupakan bidang di mana sumber daya perusahaan dapat terbuang akibat ketidakefisienan atau pencurian melalui kecurangan. Siklus ini mencakup pemahaman tentang pengendalian internal, penilaian risiko pengendalian, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, serta pengujian atas rincian saldo. Ya, pada kali ini kita akan masuk dalam perbedaan utama antara siklus pengkajian dan personalia serta siklus lainnya. Meliputi ada 3 bagian. Yang pertama, hanya ada 1 kelas transaksi untuk pengkajian. Contohnya, siklus penjualan dan penagihan memasukkan baik transaksi penjualan maupun penerimaan kas, dan seringkali melibatkan retur penjualan serta penghapusan piutang tak tertagih. Yang kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun neraca terkait. Contohnya seperti pengkajian akrual dan potongan pajak, biasanya bernilai lebih kecil dibandingkan dengan total transaksi selama tahun bersangkutan. Yang ketiga, pengendalian internal terhadap pengkajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan yang sekecil apapun. Karena 3 karakteristik tersebut, maka ketika mengaudit pengkajian biasanya auditor menekankan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan akun dan transaksi dalam siklus pengkajian dan personalia. Sebelum lanjut pada tabel siklus pengkajian dan personalia, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan audit pada siklus pengkajian dan personalia. Tujuan dari audit siklus pengkajian dan personalia adalah untuk mengevaluasi apakah saldo yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Jadi, nama akun yang terkait dalam siklus pengkajian dan personalia itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada akun penggajian, semua akun beban gaji, akun pemotongan pajak gaji, dan semua akun gaji akrual. Tapi biasanya akun gaji akrual ini berupa itu hanya digunakan pada saat akhir periode saja. Untuk nama-nama akun yang lebih jelas, kita lihat pada tabel di samping ini.
Di sini akan terdapat nama-nama lengkap yang terkait dalam siklus penggajian dan personalia. Kita masuk pada fungsi bisnis siklus penggajian dan personalia serta dokumen dan catatan yang terkait. Siklus penggajian dan personalia dimulai dengan merekrut karyawan dan membayar karyawan tersebut atas jasa yang mereka laksanakan dan pemotongan gaji oleh pemerintah serta institusi lain dan pajak gaji serta manfaat akrual. Siklus penggajian dan personalia ini melibatkan perolehan jasa dari karyawan yang konsisten dengan tujuan perusahaan dan akuntansi yang tepat bagi jasa tersebut. Dalam tabel tersebut ada kelas transaksi, akun, fungsi bisnis, serta dokumen dan catatan. Pada kelas transaksi ada penggajian. Akun-akun yang terkait itu ada kas penggajian, semua akun beban gaji, semua pemotongan pajak gaji, dan semua akun gaji aktual. Di sini ada fungsi bisnis, ada 4. Yang pertama sumber daya manusia menyediakan sumber yang independen untuk mewawancarai dan merekrut karyawan yang sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi, departemen sumber daya manusia ini bertanggung jawab memastikan karyawan yang direkrut memenuhi standar yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya, dokumen dan catatan yang terkait. Dokumen yang pertama adalah catatan sumber daya manusia. Di dalamnya meliputi data seperti tanggal karyawan mulai bekerja dan berhenti bekerja, tingkat pembayaran, dan evaluasi kinerja. Dokumen yang kedua adalah formulir otorisasi pengurangan. Digunakan untuk mengotorisasi pengurangan gaji termasuk pembebasan untuk pemotongan pajak penghasilan, program iuran pensiun, serta iuran serikat bekerja khususnya pada buruh pabrik. Jadi formulir ini mengenai apa saja pengurangan-pengurangan yang akan mengurangi gaji para karyawan. Yang ketiga, dokumen yang ketiga yaitu formulir otorisasi tingkat pembayaran. Sumber informasinya adalah kontrak tenaga kerja dan otorisasi oleh manajemen. Jadi fungsi bisnis yang pertama ini tidak jauh dari data-data dari para karyawan di perusahaan. Fungsi bisnis yang kedua adalah pencatatan waktu dan persiapan penggajian. Fungsi bisnis ini digunakan untuk mencatat waktu atau timekeeping dan persiapan penggajian. Sangat mempengaruhi beban penggajian dalam setiap periode. Dokumen dan catatan yang terkait, yang pertama ada kartu waktu. Dokumen ini mencatat waktu bekerja para karyawan dari mulai bekerja sampai selesai bekerja, dilakukan secara rutin di setiap hari. Ini merupakan seperti absen bagi karyawan di perusahaan. Yang kedua itu tiket waktu pekerjaan. Dokumen ini menunjukkan pekerjaan mana dan apa saja yang dilakukan oleh karyawan di perusahaan selama waktu periode tertentu. Yang ketiga, file transaksi penggajian. Mencatat semua transaksi penggajian diproses oleh sistem akuntansi satu periode, satu hari, 1 minggu, bulanan atau tahunan. Yang keempat, ada jurnal dan data penggajian. Laporan ini dibuat dari file penggajian, umumnya mencantumkan nama karyawan, tanggal, jumlah penggajian kotor dan bersih, serta pemotongan gajinya. Yang terakhir, file induk penggajian. File komputer ini digunakan untuk mencatat transaksi penggajian bagi karyawan dan mempertahankan total upah karyawan dibayar selama satu tahun sampai saat ini karyawan tersebut masih bekerja. Fungsi bisnis yang ketiga adalah pembayaran penggajian.
Pembayaran gaji yaitu persetujuan atau distribusi penggajian harus dikendalikan secara berhati-hati untuk mencegah terjadinya pencurian. Meningkatkan pendalian umumnya cek pembayaran diproses secara terpisah oleh pengeluaran lain. Ini merupakan salah satu contoh pengendalian internal dalam perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau pencurian. Dokumen dan catatan yang terkait yaitu yang pertama ada pembayaran gaji. Ini merupakan cek gaji sebagai pembayaran yang diserahkan kepada karyawan atas jasa yang mereka lakukan. Yang kedua, rekonsiliasi rekening bank penggajian merupakan hal penting bagi semua akun kas termasuk penggajian untuk menemukan kesalahan dan kecurangan. Jadi adanya rekonsiliasi rekening bank ini kita dapat melihat tentang kesalahan atau kecurangan apa yang terjadi yang dialami oleh perusahaan. Fungsi bisnis yang terakhir adalah penyusunan SPT pajak penggajian dan pembayaran pajak. Dilakukan untuk mencegah adanya salah saji. Individu yang kompeten harus memverifikasi output secara independen. Dokumen dan catatan yang terkait. Dokumen yang pertama adalah formulir W2. Setiap karyawan mengintisarkan penghasilan karyawan selama 1 kalender atau 1 tahun, termasuk pembayaran kotor, pemotongan pajak penghasilan, dan pemotongan jaminan sesuai jaminan sosial yang kemudian ditulis dalam satu form. Dokumen yang kedua yaitu SPT pajak penghasilan. Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada metodologi untuk merancang pengendalian, pengujian, dan pengendalian substantif atas transaksi. Prosedur pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi merupakan alat yang sangat penting untuk memverifikasi saldo akun dalam siklus penggajian dan personalia. Walaupun pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi merupakan bagian yang paling penting dalam menguji penggajian, pengujian dalam bidang ini biasanya tidak bersifat ekstensif. Banyak auditor menghadapi risiko salah saji yang material yang rendah. Walaupun penggajian seringkali menjadi bagian yang signifikan dari total beban. Ada 3 alasan atas hal ini. Yang pertama, karyawan kemungkinan besar akan mengajukan keluhan kepada manajemen jika mereka dibayar terlalu rendah. Yang kedua, semua transaksi penggajian secara tipikal, seragam, dan tidak rumit. Dan yang terakhir, ada transaksi penggajian merupakan subjek audit pemerintah negara bagian dan federal menyangkut pemotongan pajak penghasilan, jaminan sosial, dan pajak pengangguran. Selanjutnya, metodologi untuk merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Poin pertama, memahami pengendalian internal pada siklus pengkajian dan personalia. Pengendalian internal untuk pengkajian biasanya sangat terstruktur dan terkendali dengan baik untuk mengelola pengeluaran kas, meminimalkan keluhan dan ketidakpuasan pada karyawan, serta meminimalkan kecurangan penggajian, cek gaji, dan semua jurnal yang terkait serta catatan penggajian biasanya diproses dengan menggunakan sistem komputer. Poin kedua, merancang pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi. Kunci dari pengendalian pada siklus pengkajian dan personalia untuk menilai risiko pengendalian yaitu yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua,
otorisasi yang tepat. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, pengendalian fisik terhadap aset dan catatan. Dan yang kelima, pengecekan yang independen atas kinerja. Poin berikutnya, formulir dan pembayaran pajak penggajian. Pajak penggajian dan pemotongan pajak lainnya merupakan hal yang penting dalam banyak perusahaan, baik karena jumlah, seringkali material, maupun karena kewajiban potensialnya. Akibat lalai menyerahkan formulir pajak secara tepat waktu akan menyebabkan kewajiban menjadi berat. Yang pertama, penyiapan formulir pajak penggajian. Yang kedua, potongan pajak, penggajian, dan pemotongan lainnya secara tepat waktu. Poin berikutnya, persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Auditor seringkali memperluas prosedur audit penggajiannya jika penggajian mempengaruhi secara signifikan penilaian persediaan atau jika auditor menduga kemungkinan adanya transaksi penggajian yang curang secara material seperti karyawan fiktif atau penipuan jam kerja. Prosedur yang dilakukan untuk mengurangi kecurangan dalam siklus penggajian yaitu yang pertama, ada hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Yang kedua, pengujian atas karyawan yang tidak ada. Dan yang ketiga, pengujian atas kecurangan waktu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Pada metodologi ini terbagi menjadi 3 tahap. Pada tahap yang pertama ada mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Pada tahap kedua terdapat menetapkan kinerja materialitas dan menilai risiko inheren. Kemudian pada tahap 1 dan 2 terdapat menilai risiko pengendalian dan melaksanakan pengujian yang terkait. Kemudian pada tahap yang ketiga ada melaksanakan prosedur analitis dan juga merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Pada tahap 1 ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian tidak mungkin terjadi pada sebagian besar perusahaan. Akan tetapi mungkin saja terjadi pada saat kesepakatan kompensasi yang kompleks yang mencakup bonus dan rencana opsi saham serta kesepakatan yang ditangguhkan lainnya. Selain potensi kecurangan, risiko inheren pada umumnya rendah bagi semua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Jika sebagian besar transaksi melibatkan kas, ada risiko inheren berupa kecurangan penggajian. Kemudian oleh karena itu, auditor seringkali mempertimbangkan pentingnya tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Kemudian ada tahap 1 dan tahap 2, yaitu menilai risiko pengendalian dan melaksanakan pengujian yang terkait. Pada tahap ini, penilaian risiko pengendalian dan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi itu semua berhubungan. Selanjutnya pada tahap yang ketiga, ini terdapat melaksanakan prosedur analitis. Bisa kita lihat pada tabel di samping sini. Prosedur analitis untuk siklus penggajian dan personalia. Dalam tabel ini terdapat prosedur analitis dan salah saji yang mungkin terjadi. Prosedur analitis pertama yang dilakukan yaitu membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi yaitu salah saji akun beban penggajian. Kemudian yang kedua ada membandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi yaitu salah saji tenaga kerja langsung dan persediaan. Kemudian yang ketiga ada prosedur analitis yang dilakukan membandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini salah saji yang mungkin terjadi yaitu salah saji beban komisi dan kewajiban komisi. Kemudian yang keempat
Membandingkan beban pajak penggajian sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini salah saji yang mungkin terjadi yaitu salah saji beban pajak penggajian dan kewajiban pajak kepenggajian. Kemudian yang kelima, prosedur analitis yang dilakukan yaitu membandingkan akun pajak penggajian aktual dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini salah saji yang mungkin terjadi yaitu salah saji pajak penggajian aktual dan beban pajak penggajian. Kemudian pada tahap 3 juga terdapat merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Di sini dalam tahap ini terdapat 2 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo utama dalam menguji kewajiban penggajian. Di sini tujuan yang pertama yaitu akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar atau keakuratan. Kemudian tujuan yang kedua ada transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang benar atau pisah batas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang akun kewajiban yang utama dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama ada jumlah potongan dari gaji karyawan. Pajak penggajian yang dipotong tetapi belum dibayar kepada pemerintah dapat diuji dengan membandingkan saldonya dengan jurnal penggajian. Yang kedua ada gaji dan upah akrual. Gaji dan upah akrual terjadi setiap kali karyawan belum menerima upah yang telah menjadi haknya. Yang ketiga ada komisi akrual. Konsep yang sama yang digunakan dalam memverifikasi gaji dan upah akrual juga dapat diterapkan pada komisi akrual. Yang keempat ada bonus akrual. Pada banyak perusahaan, bonus akhir tahun yang belum dibayar kepada pejabat dan karyawan merupakan pos yang sangat besar sehingga kelalaian untuk mencatatnya akan menimbulkan salah saji yang material. Yang kelima ada pembayaran cuti liburan, cuti sakit, atau tunjangan akrual lainnya. Akrual dari kewajiban-kewajiban tersebut yang relatif konsisten dengan tahun sebelumnya merupakan pertimbangan penting ketika mengevaluasi kewajaran jumlahnya. Yang keenam ada pajak penggajian akrual. Pajak penggajian seperti VICA dan pajak pengangguran negara bagian serta federal dapat diverifikasi dengan memeriksa formulir pajak yang diarsipkan pada periode tertentu. Yang ketujuh ada pengujian atas rincian saldo untuk akun beban. Beberapa akun pada saldo laba rugi dipengaruhi oleh transaksi penggajian. Yang kedelapan ada kompensasi pejabat. Auditor harus memverifikasi apakah total kompensasi pejabat merupakan jumlah yang diotorisasi oleh Dewan Direksi. Yang kesembilan ada komisi. Auditor dapat memverifikasi beban komisi dengan relatif mudah jika tingkat komisi sama untuk setiap jenis penjualan dan informasi penjualan yang diperlukan setiap dalam catatan akuntansi. Yang ke-10 ada beban pajak penggajian. Beban pajak penggajian untuk tahun berjalan dapat diuji dengan pertama merekonsiliasi total penggajian di setiap formulir pajak, penggajian dengan total penggajian untuk seluruh tahun. Oke, yang ke-11 ada total penggajian. Pengujian yang berhubungan erat dengan pengujian pajak penggajian adalah rekonsiliasi total beban penggajian dalam buku besar umum dengan SPT pajak penggajian dan formulir W2. Yang ke-12 ada tenaga kerja kontrak. Untuk mengurangi biaya penggajian, banyak organisasi melakukan kontrak dengan organisasi luar untuk menyediakan staf. Yang terakhir ada tujuan penggajian dan pengungkapan. Pengungkapan yang diperlukan untuk transaksi siklus penggajian dan personalia tidaklah mendalam. Akan tetapi, beberapa transaksi yang kompleks seperti opsi saham dan rencana kompensasi pejabat eksekutif lainnya mungkin memerlukan pengungkapan catatan kaki.